Ya, silakan. Ya, sebelah sini nih. Nah, di sini, ini ruang kerja. Ini ruang kerja saya. Ya. Siap. Tapi ini di sini ruang kerja transit. Ya. Jadi kalau pas saya ada di sini, saya nerima tamu ada di sini, ya saya sambil bekerja ada di sini. Kadang-kadang sampai malam hari. Ngobrol soal tadi Bapak nyebut Bapak di Kadin, lalu aktif sebagai pengusaha. Bisa ceritain dong Pak, awal mula Pak Mariono nih menjadi pengusaha sampai sukses nih sampai sekarang alhamdulillah. Itu kan berbagai bidang nih Pak, ada hotel, ada properti, bahkan katanya punya gudang gitu. Nah itu kayak gimana tuh Pak? Ya karena memang usaha adalah itu jalan hidup saya ya. Yang paling utama saya tekuni itu adalah itu karena saya kebetulan memang profesinya sebagai seorang pengusaha. Awal mulanya usaha apa sih Pak? Awal mula kecemplung jadi pengusaha tuh usaha apa nih? Dagang apa nih Pak? Ya saya dulunya ya menjadi pengusaha bidang jasa. Oke. Ya bidang jasa. Pernah juga saya melakoni untuk usaha bidang jasa-jasa perbaikan ya peralatan kantor. Oke. Ya, jadi kalau ada peralatan kantor kayak filing kabinet, ya, kursi, lemari yang rusak itu mungkin saya lakukan perbaikan. Sebelum saya perbaiki, sebelum saya ambil, saya pinjamin dulu, ya, sampai yang perbaikannya selesai baru nanti saya kembalikan lagi ke kantornya. Jasa dulu, ya? Iya, sektor jasa. Ya. Dan sampai akhirnya sekarang punya properti juga Pak? Iya kan? Ada properti juga. Ya. Udah berapa banyak Pak properti Pak? Kayak hotel itu udah berapa cabang tuh Pak? Sekarang, Pak? Saya ada 4. Ya, ada 4. Bisa kasih tahu nggak? Mungkin sahabat Merdeka nih jadi pengen tahu, katanya di tiap hotelnya punya koleksi tersendiri nih. Ada mobil-mobil, sebagian ada yang memang mobil, motor, ya, ada bemo, ya, kemudian itu ada yang memang dulu dari proses perjalanan hidup dari mulai muda dulu, gitu. Kemudian ada juga yang memang saya beli. Oke. Ya, ada. Bisnis sudah sukses alhamdulillah Pak. Pasti punya pengalaman pahit dong Pak. Ya. Bisa diceritain nggak Pak? Seperti apa Pak jatuh bangunnya Pak pada saat itu? Oh iya ya, karena usaha itu memang utamanya adalah perlu trust, kepercayaan. Jadi untuk membangun kepercayaan itu, ya mesti harus secara terus-menerus, ya. Tidak hanya sehari 2 hari ya. Nah, tentu dalam perjalanannya kita pasti banyak mengalami hambatan, ya kesulitan, ya. Pernah juga jatuh seperti ya ditipu orang misalnya, ya. Kemudian mengalami kerugian, ya akibat. Ya mungkin karena ada kenaikan harga dan lain sebagainya, itu juga pernah kayak gitu. Atau juga karena bencana alam, ya itu juga bisa. Pernah juga terjadi oleh karena bencana alam itu kemudian menimbulkan kerusakan, sementara orang yang menitipkan asetnya untuk menjadi bagian jasa pelayanan saya itu harus minta diganti, gitu ya. Ya itu juga kita lakoni juga dengan perjalanan. Tapi bisa bangkit lagi itu apa tuh Pak? Semangatnya tuh kayak gimana tuh Pak? Kan kadang-kadang orang udah jatuh mungkin ya. Buat semangat lagi kan nanti takut jatuh lagi. Traumanya itu loh Pak yang susah kan. Ya, kita seperti ketika kita sekolah ya. Setiap kita mengalami kesulitan dan kemudian ada hambatan misalnya sampai menjadi jatuh, yaitu ujian. Nah, jadi kalau kita sekolah, kita sudah di ujian, mengikuti ujian dan kita mengisi kita semuanya dengan baik, ya kita pasti akan naik kelas. Jadi buat saya hambatan jatuh bangunnya sebuah jalan hidup khususnya adalah untuk dunia usaha itu adalah ujian. Dan semakin kita mendapatkan kesulitan yang banyak kalau kita kerjakan, maka semakin kita akan naik kelas.